Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa, sukses, sukses, Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, agar kegiatan pembelajaran kita dapat lancar, kita bersama-sama berdoa. Tolong si Erpan bawa kita dalam doa. Silakan Ananda Erpan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Erpan. Ada yang tidak hadir kita hari ini? Ibu absen dulu ya. Pasha, Pina, Lila, Vanessa, Sela, Titin, Okta, Pasha, ya. Reja, Wendy, tidak hadir. Juna, ya, terima kasih. Berarti anak-anak ibu semuanya rajin untuk pergi ke sekolah. Kemudian coba lihat dasinya sudah rapikah, bajunya sudah rapikah, posisi duduknya supaya nanti waktu kita dalam pembelajaran enak untuk belajarnya. Kemudian di kiri kanannya ada nggak sampah? Ya, kalau ada sampah dipetik dulu biar ruangannya menjadi bersih. Nah, sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, semuanya Ananda berdiri, kita bersama-sama menyanyi Garuda Pancasila pada hitungan yang ketiga. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tadi waktu berangkat ke sekolah, ada nggak bertemu hewan di jalan? Hewan apa ya? Bebek, ada angsa, ada anjing. Ya, kemudian kalau kamu bertemu anjing, kemudian kamu pernah nggak menggambar anjing? Siapa yang hobi menggambar binatang? Oh iya, berarti anak-anak ibu hebat semua ya. Kemudian kalau hewan-hewan semuanya hewan itu digabung jadi dinamakan dengan apa? Iya, sekarang mari kita lihat gambar yang ada di depan ya. Coba lihat di layar gambar apa ya ini? Betul. Kemudian yang ini gambar apa ya? Betul tidak gambar kelinci? Betul. Yang ini? Ya.
Kalau ini gambar apa ya? Yang ini gambar apa? Nah, yang ini gambar apa ya? Hamster. Berarti hari ini kita akan belajar tentang menggambar bentuk fauna. Jadi ada beberapa tadi gambar-gambar yang ditayangkan di depan. Jadi kita menggambar mana? Jadi materi kita hari ini yaitu tentang cakupan materi pengertian menggambar fauna, kemudian objek menggambar, komposisinya, kemudian unsur-unsur menggambar, teknik menggambar, alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar, sehingga kamu nantinya bisa menggambar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak dapat menjelaskan tentang pengertian menggambar fauna setelah melihat tayangan gambar tadi. Kemudian yang kedua, dapat mendeskripsikan berbagai objek, komposisi, teknik dan unsur-unsur dalam menggambar fauna. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat membuat gambar bentuk fauna dengan menggunakan unsur komposisi, kemudian teknik dan cara menggambar tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita masuk ke materi menggambar fauna. Mari kita lihat. Menggambar. Ada yang tahu menggambar itu apa? Apa menggambar menurut anak-anak? Iya, terima kasih. Yang lainnya, menggambar itu apa? Erpan menggambar apa menurut si Erpan? Ayo. Kalau menurut Erpan menggambar itu apa ya? Iya, seperti meniru objek. Yang lainnya, menggambar apa? Pina menggambar apa menurut si Pina? Nah, sekarang kita lihat menggambar yang disampaikan oleh teman-temannya tadi. Jadi menggambar adalah imajinasi dan objek sehingga terciptanya keindahan dalam sebuah gambar fauna. Kemudian pengertian menggambar tadi adalah kegiatan-kegiatan membentuk citra dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Jadi menggambar tadi adalah kegiatan membentuk citra dengan menggunakan banyak teknik dan alat. Kemudian objek menggambar. Ada yang tahu apa itu objek? Objek itu apa ya? Ada yang tahu? Lila? Apa? Benda. Ya, terima kasih Lila. Yang lainnya menggambar. Objek itu apa? Menurut kamu ya, objek itu apa? Bilang temannya benda. Yang lainnya? Objek itu apa? Sekarang kita lihat. Objek itu adalah sesuatu yang mau kita gambar, seperti fauna. Fauna tadi apa? Ya, flora misalnya. Alam benda. Dan alam sekitar. Kemudian komposisi dalam menggambar. Komposisi dalam menggambar ada komposisi simetris. Coba si Fasha baca komposisi simetris itu apa? Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak melekat sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya
Komposisi asimetris. Komposisi asimetris adalah menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Jadi komposisi itu ada dua. Ada apa tadi? Simetris dan iya. Kemudian teknik menggambar. Teknik, jadi dalam menggambar itu ada teknik dalam menggambar. Nah, jadi teknik dalam menggambar yang pertama mengetahui bentuk dasar objek yang digambar. Jadi kita harus mengerti objek yang digambar. Kemudian yang kedua mengetahui bagian-bagian objek gambar. Kemudian yang ketiga menyusun, menyambung menjadi gambar yang utuh. Selanjutnya keempat, memberikan dimensi gelap dengan garis hitam, putih, atau berwarna. yang kelima, Memberi kesan untuk ya, itu teknik-teknik menggambar. Selanjutnya unsur-unsur dalam menggambar. Unsur dalam menggambar ada titik, ada garis, ada bidang, kemudian ada bentuk. Nah, di bentuk ada bentuk figuratif, bentuk abstrak, bentuk kubistik, piramid, kerucut, dan silindris. Yang kelima, warna. Kemudian yang keenam, tekstur dan terang gelap. Kemudian tahapan saat menggambar. Ayo, ada yang tahu tahapan saat menggambar? Apa-apa saja tahapan dalam kamu menggambar? Si Ririn, mana Ririn? Menurut Ririn, tahapan saat menggambar apa? Pada saat kamu menggambar tahapannya apa ya? Ya, terima kasih. Jadi, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Ada yang tahu? Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Kemudian yang ketiga, ya, betul. Yang keempat, ya, memberi dimensi gelap atau terang. Jadi tahap menggaya terakhir memberi latar belakang. Jadi itu tahap-tahap pada saat kita mau menggambar. Kemudian setelah tahap, alat yang digunakan dalam menggambar. Ada yang tahu alat apa? Betul. Iya, betul. Dan kertas gambar itu adalah alat yang digunakan. Kemudian sudah kalian tahu bagaimana cara-cara dalam menggambar. Kemudian apa-apa saja yang digunakan oleh kalian pada saat menggambar. Kemudian kalian akan dibagikan kelompoknya, kalian akan mengerjakan LKPD ya. Jadi bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Silakan membagi kelompoknya. Kalian akan melihat tayangan bagaimana cara menggambar fauna sebelum kalian mengerjakan di kelompoknya masing-masing.
menggambar di kelompoknya masing-masing tentang cara menggambar fauna. Silakan kelompoknya menggambar masing-masing. Mengerjakan serta yang sedang kita pelajari pengertian menggambar tadi, unsur-unsur menggambar dan cara menggambar, dan kalian menggambar fauna, menggambar sketsa fauna. Nanti silakan HP-nya digunakan untuk melihat ada tutorial di situ untuk cara membuat sketsa gambar fauna. Bisa dimengerti tugas kelompoknya? Bisa. Bagikan ya. HP-nya sudah. Ya, bisa dibuka untuk mencari. Sudah selesai semua kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, sekarang anak-anak sekalian akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasilnya. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Yang pertama, di sini kita menjelaskan pengertian menggambar fauna. Fauna adalah hewan atau binatang yang memiliki jenis yang berbeda-beda. Setiap hewan juga memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Kamu bisa menggambar mulai dari badannya, kepala, kaki, atau cakarnya. Yang kedua, mendeskripsikan berbagai objek dalam menggambar fauna. Ada dua, yaitu sketsa. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membuat dan mempermudah dalam menggambar fauna. Yang ketiga, mendeskripsikan komposisi dalam menggambar fauna. Dibedakan menjadi dua, yaitu simetris. Simetris menunjukkan gambar yang sama di kanan dan kiri objek. Untuk asimetris, yang kedua asimetris. Asimetris tidak sama gambar di kanan dan di kiri objek, namun tetap seimbang. Yang keempat, mampu menjelaskan unsur-unsur seni dalam menggambar fauna. Yang pertama ada terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan ada gelap terang. Yang terakhir menggambar fauna. Di sini kelompok saya menggambar burung cendrawasih sebagai contoh gambar fauna. Itu presentasi dari kami. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Kelompok 2, silakan. Pada pembelajaran kami pada hari ini, tugas kelompok kami 1. Menjelaskan pengertian menggambar fauna. Kegiatan menggambar yang menggunakan hewan atau binatang sebagai objek dalam kegiatan menggambar. 2. Mendeskripsikan berbagai objek dalam menggambar fauna. Fauna, flora, alam benda, dan alam sekitar. 3. Mendeskripsikan komposisi dalam menggambar fauna. Simetris dan asimetris. Gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang menggambar. 4. Mampu menjelaskan unsur-unsur seni dalam menggambar fauna. Garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, garis lengkung, garis zigzag, garis berombak, garis gabung. 5. Menggambar fauna. Kupu-kupu. Selesai. Sudah selesai? Selesai.
Bagaimana kelompok lain? Tanggapan untuk kelompok 2? Bagaimana? Baik. Bagus. Bagus. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Tugas kelompok nomor 1. Menjelaskan pengertian menggambar fauna. Kegiatan menggambar fauna mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, cakarnya. 2. Deskripsi berbagai objek dalam menggambar fauna. Menggambar tidak hanya mengadakan imajinasi, tetapi juga berkadang meriuhkan objek. Deskripsi komposisi dalam menggambar fauna simetris dan asimetris. 4. Mampu menjelaskan unsur seni dalam menggambar fauna. 1. Titik. 2. Garis. 3. Bidang. 4. Bentuk. 5. Warna. 6. Tekstur. 7. Terang gelap. 5. Menggambar fauna ikan. Selesai. Terima kasih. Ya, bagaimana teman-temannya atas persentase dari kelompok 3 tadi? Baik. Ada tanggapannya? Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4, silakan mempresentasikan hasilnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Lois Ervan, Vanessa, Safelik. Tugas kelompok 1. Menjelaskan pengertian menggambar fauna. Kegiatan menggambar yang menggunakan hewan atau binatang sebagai objek dalam kegiatan menggambar. 2. Mendeskripsikan berbagai objek dalam menggambar fauna. Menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukis kondisi objek dari sudut pandang tulis. 3. Mendeskripsikan komposisi dalam menggambar fauna. Susunan, komposisi, perbandingan, proporsi, keseimbangan. Nomor 4. Mampu menjelaskan unsur-unsur seni dalam menggambar fauna. Unsur-unsur seni yaitu seni rupa, antara lain titik, garis, warna, bidang, tekstur, ruang, dan bentuk. 5. Menggambar fauna, gambar yang bertemakan hewan sebagai objek yang digambarkan. Di sini kami menggambar sketsa fauna kupu-kupu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bagaimana kelompok lain? Tanggapannya? Ada saran atau masukan? Iya, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5, silakan mempresentasikan hasil. Ini berikut adalah tugas kelompok kami dari kelompok 5. 1. Menjelaskan pengertian menggambar fauna. Dari menggambar kepala, badan, dan sayap. 2. Mendeskripsikan bagian objek dalam menggambar fauna. Objek menggambar fauna terdiri dari berbagai jenis hewan. Mendeskripsikan komposisi dalam menggambar fauna. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu simetris dan asimetris. 4. Mampu menjelaskan unsur-unsur seni dalam menggambar fauna. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek, gambar, warna, jenis objek, dan latar belakang gambar. 5. Menggambar fauna, yaitu kupu-kupu. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Bagaimana kelompok lain dengan hasil dari kelompok 5? Ada tanggapan, masukan, saran? Iya, kelompok 5 bagus sekali ya. Terima kasih. Setelah kalian tadi sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing, baik gambar maupun
unsur-unsur dalam menggambar dan teknik-teknik dalam menggambar. Jadi sangat bagus sekali tadi tampilan dari kelompoknya masing-masing atas presentase yang disampaikan oleh kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah kalian mempelajari cara menggambar, unsur-unsur menggambar, sampai kalian menggambar, apa yang dapat kalian temukan, hal-hal yang baru apa saja yang kalian temukan? Apa saja yang kalian dapatkan setelah melewati pembelajaran tadi? Memahami unsur-unsur menggambar. Kemudian apa lagi? Menggambar dengan fauna tadi dapat melatih imajinasi dan mengembangkan kreativitas dalam menggambar dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan kalian karena kekayaan Indonesia sangat banyak. Jadi itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setelah kita melakukan pembelajaran tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setelah melakukan pembelajaran, kalian dapat menyebut tentang pengertian menggambar, kemudian objek-objek menggambar tadi apa saja objek-objek menggambar? Menggambar fauna, flora, alam benda dan alam sekitar. Kemudian unsur-unsur dalam menggambar. Apa saja tadi unsur-unsur dalam menggambar? Komposisi dalam menggambar. Komposisi dalam menggambar tadi ada ada simetris dan asimetris. Jadi anak-anak dapat mengetahui tahapan-tahapan dalam menggambar, kemudian unsur-unsur dalam menggambar dan alat yang digunakan untuk menggambar. Alat apa saja yang digunakan untuk menggambar tadi? Iya. Jadi itu semua digunakan untuk alat menggambar. Jadi menggambar itu sangat menarik sekali untuk menambah pengetahuan, imajinasi kita, kreativitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih. Kemudian pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan kita akan lanjutkan pada pembelajaran yang kedua nanti, yaitu menggambar dengan ragam hias. Kemudian anak-anak sekalian, jangan lupa ya belajar di rumah. Untuk pertemuan yang berikutnya kalian belajar dengan baik supaya nanti apa yang dipelajari pada hari ini dapat dimengerti dan dapat berguna bagi kalian sebagai siswa-siswi, ya. Jadi demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk peserta didik sekalian dan selamat siang, hati-hati di perjalanan. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya agar kita sampai di rumah dalam keadaan selamat. Silakan Lila. Terima kasih, selamat siang. Siang.